Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Dela Putri, NIM 1924 10 10 1009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban data mining modul 4 dan juga 5. Yang pertama adalah klasifikasi dataset wine. Nah, untuk langkah pertama, kita harus mengimport semua terlebih dahulu, yaitu mulai dari import NumPy, kemudian import Pandas, dan juga import Sklearn. Nah, karena di sini kita ingin mengimport Sklearn, maka kita harus menginstalnya terlebih dahulu. Dan karena di sini juga kita ingin mengklasifikasi data wine, maka di sini akan ada from sklearn.dataset import load wine. Nah, untuk selanjutnya itu ada wine underscore data sama dengan load underscore wine. Nah, apa sih sebenarnya fungsi dari load sendiri? Jadi, load ini berfungsi untuk mengupload data wine pada library Python. Nah, selanjutnya ada wine sama dengan pd.dataframe wine underscore data. Nah, fungsi dari data frame sendiri adalah untuk mengubah dataset wine menjadi data frame. Jadi yang awalnya berupa dataset akan diubah menjadi data frame. Kemudian di sini kan ada beberapa print ya, yaitu ada print feature names, kemudian ada print shape, dan ada print head. Nah, di sini tuh punya fungsi yang berbeda-beda. Nah, saya akan jelaskan fungsinya satu-satu. Kalau untuk feature names, itu dia adalah untuk mendeskripsikan atribut. Kemudian kalau shape, di sini berfungsi untuk menentukan atau mencetak ukuran dimensi. Kita akan coba untuk run terlebih dahulu ya. Nah, ketika kita run, feature names-nya di sini itu ada beberapa atribut. Ada alkohol, malik acid, ASH, dan seterusnya. Kemudian untuk data shape-nya di sini kan ada 178,13. Nah, 178 ini adalah ukuran dimensinya. Sedangkan 13 di sini itu adalah jumlah atributnya. Kemudian head. Fungsi head di sini untuk mencetak parameter pertama. Di sini kan parameter pertama ada alkohol, di mana dia memiliki indeks 0. Nah, hasilnya itu ada 14,23, 1,71, 2,43, dan seterusnya. Oke, kemudian selanjutnya ada variabel X dan variabel Y. Nah, tadi kan di codingannya sebelumnya itu kan data set when diubah menjadi data frame. Nah, kalau datanya ini data frame, maka atribut sama kelasnya itu dia gabung jadi satu. Nah, di sini fungsi dari variabel X Y ini adalah untuk memisah keduanya, jadi atribut sendiri, kelas sendiri. Nah, X ini digunakan untuk mendeskripsikan atribut, sedangkan Y digunakan untuk mendeskripsikan kelas. Nah, karena di sini kita memisah atribut dan juga kelas, maka akan ada dua data, yaitu training set dan testing set. Sehingga di sini untuk mendeskripsikannya adalah x underscore train yang artinya adalah data training, kemudian x underscore test atau data testing, kemudian y underscore train dan y underscore test. Kemudian di sini kan ada test size. Nah, fungsi dari test size ini sendiri adalah digunakan untuk menentukan berapa persen data yang akan kita gunakan, data yang akan digunakan untuk testing. Kemudian di sini kan juga ada random. Nah, random state ini digunakan untuk merandom data dan value-nya 100. Kenapa value-nya 100? Karena agar data tersebut itu bisa tersusun dengan rapi. Kemudian di sini kan ada dua CLF. Ada CLF yang atas sama CLF yang bawah, ya kan? Yang ini CLF sama dengan decision tree classifier dan juga CLF fit. Nah, ini juga memiliki fungsi sendiri-sendiri. Untuk CLF yang awal ini, dia itu berguna untuk pohon keputusan, tetapi nilainya di sini masih kosong. Sedangkan untuk CLF fit di sini, karena ada X train sama Y train, maka dia maka nanti ada isinya untuk pohon keputusannya. Oke, ini nanti kalau kita run, nah akan seperti ini. Nah, di dalam soal untuk test size-nya ini kan disuruh 20%, 30%, sama 40%. Nah, gimana caranya nih kalau misalnya ini kan 0,2 berarti artinya 20%. Kalau misalkan 30% gimana? Tinggal kita ganti aja 0,3. Maka
outputnya akan seperti ini. Kemudian kalau 0,4 atau 40%, itu seperti ini. Nah, outputnya akan seperti ini. Oke. Selanjutnya, untuk selanjutnya ini ada CLF atau prediction. Untuk memprediksi ya. Jadi CLF yang predik dengan parameter X ini dia akan memprediksi kira-kira data yang kita masukkan ini termasuk ke dalam kelas yang mana. Nah, sedangkan untuk predik yang parameternya X_test atau yang ini. Nah, dia di sini untuk memprediksi data tesnya. Sehingga dari codingan ini itu kita bisa tahu pola tesnya itu seperti apa. Kemudian kita print. Nah, di sini juga ada tree.plot_tree dengan parameter CLF. Nah, ini artinya digunakan untuk mengcopy gambar. Jadi nanti akan ada gambarnya. Oke, sekarang kita run. Nah, setelah kita run, gambarnya akan seperti ini untuk pohon keputusannya. Selanjutnya ada text representation. Ini kita run dulu. Untuk text representation ini sebenarnya hampir sama dengan pohon keputusan, cuman untuk di text representation ini tuh cara bacanya lebih gampang. Jadi misalnya gini cara bacanya ya. Jika feature_17 kurang dari sama dengan 760,00 maka akan ke feature_6. Dan jika feature_6 kurang dari sama dengan 1,27 maka akan ke feature 10. Nah, begitu juga ya seterusnya. Selanjutnya di sini kan ada confusion matrix. Nah, untuk confusion matrix sendiri ini digunakan untuk mengevaluasi kualitas keluaran pengklasifikasian pada sekumpulan data. Yang mana nantinya di confusion matrix ini dia akan membandingkan hasil klasifikasi yang digunakan oleh sistem dengan klasifikasi yang seharusnya. Dan semakin tinggi nilai diagonal confusion, maka dia akan menunjukkan prediksi yang benar. Nah, kalau di print hasilnya seperti ini ya. Ini kalau misalnya tesesnya 0,4 tadi terakhir 0,4. Nah, kalau tesesnya 0,3 kita run terlebih dahulu. Kalau ini confusion matrixnya kita run juga, maka hasilnya akan berbeda. Hasilnya akan seperti ini. Begitu juga dengan 0,2. Jika kita ubah tesesnya 0,2, maka confusion matrixnya juga akan berbeda. Karena text ini berpengaruh dengan y_test. Oke, untuk selanjutnya itu ada akurasi score. Nah, untuk akurasi score ini digunakan untuk menghitung akurasi data atau subset, di mana nanti kumpulan data yang diprediksi ini harus sama dengan y-testnya. Sehingga di sini kenapa ada parameter y-test dan juga y-pred. Oke, kita run. Itu hasilnya akan seperti ini, 0,8334. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada diabetes. Sebelumnya kita silang terlebih dahulu. Nah, untuk pengklasifikasian yang kedua adalah diabetes. Ini juga sebenarnya hampir sama dengan Wayne tadi. Yang pertama kita import semua terlebih dahulu, yaitu NAMPI, Pandas, dan juga Scalar. Nah, karena di sini diabetes itu datanya tidak otomatis, jadi kita harus buat sendiri diabetes.csv. Sebelumnya saya sudah memasukkan data CSV-nya di sini. Kemudian di sini ada pd.read, di mana dia berfungsi untuk membaca file CSV yang sudah kita masukkan. Oke, ini kita run. Kemudian ini juga kita run. Maka akan muncul datanya seperti ini. Ini data yang ada di CSV-nya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa print sama seperti di poin tadi, dimana di sini tuh ada list diabetes, kemudian ada diabetes shape, kemudian ada juga head, dan fungsinya sama. Untuk list tadi itu dia kan datanya berada di CSV, dan datanya itu berupa data list. Kemudian kalau di shape ini fungsinya juga sama seperti one tadi untuk untuk menentukan atau mencetak ukuran dimensi. Kemudian head juga untuk mencetak parameter pertama. Ketika kita print maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini muncul atribut dari
diabetes, yaitu ada pregnancy, glucose, blood pressure, dan lain sebagainya. Data set di sini. Nah, oke, melanjutkan video yang tadi, yang semua terpotong. Di sini kan ada data shape 768,9. Nah, 768 ini adalah dimensinya. Kemudian 9 ini adalah jumlah dari atributnya. Kemudian di sini kan ada head. Head ini untuk menentukan atau untuk mencetak parameter yang pertama. Nah, di sini parameter pertamanya adalah pregnancy dengan indeks sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 6, 1/8, dan seterusnya. Nah, oke. Kemudian selanjutnya di sini ada variabel X dan Y. Sama seperti yang tadi, karena tadi menggunakan data frame, maka untuk kelas dan atributnya kita pisah dengan variabel X dan Y. Di sini X untuk mendeskripsikan atribut, kemudian Y untuk mendeskripsikan kelas. Nah, di sini karena di soal setiap data itu TSS-nya harus diubah menjadi 0, menjadi 30%, 20%, sama 40%. Nah, di sini kalau 30% kita menggunakan 0,3. Kalau kita ingin mengubahnya ke 40%, maka dia menggunakan 0,4. Kalau kita ingin menggunakan 20%, maka kita harus mengubahnya menjadi 0,2. Nah, kalau 0,2 ini kita run, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, oke. Terus kemudian di sini juga sama seperti yang tadi, ada namanya CLV predik dengan parameter X dan CLV predik dengan parameter X test. Nah, untuk fungsinya juga masih sama. Kalau predik dengan parameter X itu digunakan untuk memprediksi kira-kira data yang kita masukkan ini termasuk ke dalam kelas yang mana. Kemudian kalau tes ini dia untuk memprediksi data tesnya, untuk agar kita bisa mengetahui pola dari data tesnya itu seperti apa. Terus ada tree.plot_tree, di mana ini digunakan untuk mengkopikan gambar. Jadi nanti di sini itu ada gambar pohon keputusannya. Ini agak panjang. Nah, ini belum selesai. Nah, ini adalah ada gambar pohon keputusan. Terus sama dengan yang sebelumnya juga, sama dengan wine. Di sini ada text representation, di mana text representation ini dia lebih mudah dibaca daripada untuk yang berbentuk gambar seperti di atas ini. Untuk cara bacanya, jika feature underscore 1 kurang dari sama dengan 0,62, maka akan beralih ke feature underscore 7. Jika feature underscore 7 kurang dari sama dengan 0,13, maka akan ke feature underscore 5, dan begitu juga seterusnya. Ini kalau kita run, maka hasilnya akan seperti ini. Ini sebelumnya sudah saya run. Oke, untuk selanjutnya itu ada confusion matrix. Dia juga masih sama ya dengan yang tadi. Untuk confusion matrixnya di sini untuk mengevaluasi kualitas keluaran pengklasifikasian dalam perkumpulan data. Di sini ada y-test dan juga y-pret. Dan semakin tinggi nilai diagonal confusion matrix, maka akan semakin baik dan menunjukkan bahwa prediksi tersebut benar. Ini karena tadi 0,2, jika kita run maka matriksnya bernilai seperti ini. Jika tadi TSS-nya kita ubah jadi 0,4 atau 0,2, maka nilai confusion matriksnya juga akan berbeda. Kemudian di sini ada akurasi score. Akurasi score ini ada y-test dan juga y-pret. Nah, kenapa parameternya ini? Itu karena data yang diprediksi itu harus sama dengan kumpulan data yang ada di y-test. Ini berpengaruh. Sama juga dengan confusion matrix. Jika test size-nya itu kita ubah angkanya menjadi 0,2, 0,3, atau 0,4, itu akurasi skornya juga akan berbeda. Coba kita ubah, untuk tes size-nya kita ubah menjadi 0,4. Kita run terlebih dahulu. Oke, terus kemudian yang ini juga akan kita run. Di sini tes size-nya 0,4 ya. Ini juga kita run. Oke, maka di sini confusion matrixnya dia akan berbeda. Berbeda jadi 149, 47, 39, 73. Ya, akurasinya, oh maaf, ternyata salah. Ternyata meskipun TSS-nya ini kita rubah, akurasinya juga tetap sama. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah jawaban breast cancer. Nah,
Pengklasifikasian yang terakhir adalah breast cancer. Sama sebelumnya diimport juga NumPy, Pandas, dan juga Sklearn. Karena dia breast cancer, maka akan ada from Sklearn.dataset import load _breast cancer. Nah, di sini ada fungsi load, di mana, ini kita run dulu. Ada fungsi load, di mana load ini dia akan mengeload library Python. Kemudian ada data frame, di mana data untuk breast cancer akan diubah menjadi data frame. Untuk printnya ini ada beberapa, yaitu feature name, shape, sama head. Dengan fungsi yang sama, feature name juga untuk mendeskripsikan atribut, shape untuk menampilkan atau mencetak dimensi, kemudian head untuk mencetak parameter pertama. Sekitaran, maka hasilnya akan seperti ini. Ini ada beberapa atributnya. Ini jumlah atributnya ada 30. Kemudian ini ada X dan Y dipisah untuk atribut sama kelasnya dipisah di sini. Kemudian untuk TSS-nya juga sama, karena di soal disuruh semuanya 40%, 30%, sama 20% dalam setiap data, maka di sini kita tinggal ganti aja. Kalau kita pengen 30%, maka dia akan 0,3, untuk 20% maka akan 0,3. Sekarang hasilnya akan seperti ini. Kemudian ini ada clv.predict, sama juga clv.predict ini untuk memprediksi. Dan di sini juga ada tree untuk mencetak gambarnya atau mengcopy gambar. Kemudian ada text representation. Cara bacanya masih sama, jika feature underscore 27 kurang dari sama dengan 0,15, maka akan ke feature underscore 23. Dan begitu seterusnya. Nah, ini juga sama, confusion matrix. Ini juga berpengaruh karena tadi text-nya diubah jadi 0,2, maka hasilnya akan seperti ini. Akurasi skornya seperti ini hasilnya. Nah, begitulah penjelasan saya mengenai jawaban tugas data mining untuk modul 4 dan juga modul 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.